Harapannya dengan minum jamu badan Bapak Ibu sehat. Tapi ada usul Mas. Usulnya apa? Kalau EcoGreen berarti jangan pakai ini. Oh iya. Oke, EcoGreen nggak pakai, nggak bisa diolah. Ya, lagi lebih baik Berarti yang pakai bisa- godok. Yang bisa ya. Iya, Cuci. takir gitu ya Bu ya. Atau lepean kita bisa dicuci lah. Oh, ya, langsung bisa dicuci saja. Takir malah ya. Iya, enggak. Ini kan Sama, gelas betul. tutup misalnya. Betul. Oke, matur suwun Bu. Nah, jadi yang saya infokan di sini ada jamu beras kencur, nah, gitu ya. Harapannya dengan minum jamu badan sehat, pikirannya disehatkan dengan piknik tipis-tipis ini. Ya, piknik tipis-tipis, efek kangen piknik begitu. Nah, ini sambil ngobrol-ngobrolan, piknik tipis-tipis, dan yang disehatkan itu sehingga badan sehat, pikiran sehat, imunitasnya naik. Nah, gitu. Imunitasnya naik, coronanya hilang. Wah, gitu ya Bunda. Ini disambung-sambung ya kalimat saya. Jadi tadi sudah kita lewati Museum Pronggowarsito. Di dalam museum itu tadi ada 3 bis tingkat. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah naik. Ya, sudah ya. Ada yang bis Kenang, Kuncung, dan Deno. Ya, Kenang, si Kuncung, dan Deno. Si Kenang itu milik Pemprov asli. Si Deno itu sumbangan dari Jarum Foundation, si Kuncung sumbangan dari CMB Niaga. Semuanya bisnya tingkat dengan harga rata-rata 3,5 miliar satunya. Ya itu untuk muter-muter kota Semarang. Nah itu muter-muternya itu yang kita ambil, Bu. Ya kita ambil. Ternyata mengambilnya ikon-ikonnya kota Semarang itu sendiri. Ada Museum Pronggowarsito, ada Sampukong, dan sebagainya. Ya, itu kegiatannya muter-muter bis tingkat tersebut, bis Kenang, Kuncung, dan Deno. Nah, itu muter-muternya kayak gitu. Sehingga itu menjadi inspirasi bagi kami membuat namanya Warung on the Bus ini. Ya, inspirasinya dari rute-rute yang diambil begitu. Ya, tadi ada Pronggowarsito termasuk museum terbesar juga di Jawa Tengah dengan koleksi hampir 60.000 koleksi yang ada di Museum Pronggowarsito. Hari ini sampai setengah saat ini sudah 5 bulan lebih Pronggowarsito belum dibuka untuk umum. Ya belum boleh dikunjungi. Nah, belum ada rekomendasi dari Mas Ganjar muter kota Semarang dengan konsep-konsep tersebut. Harapannya warga masyarakat satu terobati pikniknya ya, walaupun belum asli kita sampai keluar dari Semarang, tapi konsep minimal bersilaturahmi, guyonan dengan katakan reunian, PKK, keluarga begitu itu terciptanya di dalam bis begini. Nah gitu. Bentar lagi kita lewat Sampokong. Ini Sampokong ini. Halo Bu, 8.000. Iya, Alon-alon terus. Kalau biasa 8.000, weekend ini 12.000. Jadi kalau weekend 12.000 lah. Jadi, nah selanjutnya Bapak Ibu tadi Sampokong. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Sampokong, dan disinilah ini adalah pelabuhan pertama di Semarang, namanya Bukit Simongan. Nih, makanya kalau pelabuhan Semarang ini Sampokong datang ke sini untuk bersandar mengobati anak buahnya yang sakit, juru mudi sama juru masaknya. Makanya di sana ada namanya kuburannya atau pusaranya dari juru mudi, ya, Kiai juru mudi yang ada di Sampokong. Gitu. Tapi padahal itu apa? Masjid, musola boleh katakan ya, tapi agak besar, masjid atau musola. Karena Laksamana Cengho datang dari Laut Jawa menuju ke arah sini, itu semuanya pasukannya beragama Islam, ya datang ke sini. Tapi mereka berasal dari Tiongkok, ya, dari Cina atau dari Tiongkok, sehingga masyarakat yang Cina di sini yang beragama Tiongkok, Konghucu dan sebagainya itu
datang ke Sampokong itu yang pertama yaitu bukan sembahyang sebenarnya, tapi menghormati leluhurnya. Ya, menghormati leluhurnya. Sehingga masyarakat Tionghoa ataupun Konghucu datang ke sini, saya menghormati leluhur saya dengan membawa kedamaian. Terima kasih Laksamana Cengho datang ke Semarang dengan membawa kedamaian. Begitu, istilahnya begitu. Damaian, terus berkah begitu dan sebagainya, bahwa nama-nama baik ataupun dari leluhurnya begitu. Sehingga di sana itu ada kuburannya, di depannya malah ada lilinnya, lilin atau sesaji ataupun apa, dupa ya, dupa dan sebagainya itu. Ya, itu relatif sebenarnya hanya istilahnya apa ya, menghormati leluhur yang sudah datang menuju ke Indonesia, utamanya di Semarang. Dan ini menjadi pelabuhan pertama kali di Semarang, yaitu di Bukit Simongan. Makanya kalau ada penelitian waktu itu ada di daerah Sampokong, di perempatan atau pertigaan itu pas waktu di bor begitu, di keduk gitu kok, di bor itu sampai di bawahnya itu ada sebuah yang batu yang keras yang diperkirakan itu sebagai dermaganya. Batu yang keras, bukan cor-coran, bukan Pak, tapi batu yang keras. Jadi itu termasuk dermaganya itu. Ya, jadi mengartikan bahwasanya dermaga ataupun pelabuhan Bukit Simongan itu memang ada. Gitu. Nah, di sebelah sini ini adalah Rumah Sakit Dr. Karyadi. Bapak Ibu sudah sangat hafal, dulu namanya Purusara, Pusat Rumah Sakit Rakyat. Ya, Purusara. Dr. Karyadi Rumah Sakit Purusara itu sedikit aja, seperti puskesmas dulu yang di depan aja, yang bangunan tua itu. Kalau ya sampai di sini sudah bangunan-bangunan umum, bangunan tambahan, bangunan modern, boleh dikatakan seperti itu. Ya, bangunan modern. Purusara. Sebelum menjadi Dr. Karyadi, nama Dr. Karyadi disematkan adalah Taman Kasmaran, tempat lokasi bis tingkatnya parkir di sini. Biasanya nanti ibu bapak dikasih waktu 20 menit, 30 menit untuk foto-foto di dalam Taman Kasmaran. Biasanya masuk Kasmaran, keluar bertengkar lagi. Ya, karena regone kopi larang. Udur-uduran. Jadi kayak gitu. Nah, ini Taman Bunga Hias atau Pasar Bunga Hias, atau boleh dikatakan bukan sahem gitu ya, pasar kembang enggak gitu ya. Beda, Pak Mas Dendi nggak mau disebut kayak gitu. Ini adalah pasar bunga hias katanya Mas Dendi bilangnya gitu. Ya, nah di belakangnya ada Kampung Pelangi. Walaupun sudah tidak berpelangi lagi. Kemarin kita HPI sampai ke situ Bu, kerja bakti. Pagi sampai sore kita kerja bakti, malamnya hujan. Hilang semua. Terus kita diinvestigasi lagi, catnya itu kenapa kok bisa nggak karuan gitu, catnya luntur-luntur nggak karuan. Nah, di samping sebelah kiri ini adalah rumah sakit tentara. Dulu adalah Rumah Sakit Juliana. Sebelumnya adalah Klinik Juliana. Ini Juliani, saudara Bu. Klinik Juliana. Jadi kalau ada yang mengartikan Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Rumah Sakit Tentara, itu duluan mana? Itu duluan Karyadi, benar, karena sebelum menjadi Rumah Sakit Klinik Juliana duluan. Gitu. Kalau kliniknya itu duluan Klinik Juliana sebelum jadi rumah sakit begitu. Yeah. Makanya di sini nih rumah residen kedua. Bapak dan Ibu, ini rumah residen kedua. Betul sih? Ya, rumah residen kedua itu menghadapnya kemana? Menghadapnya ke arah Kota Lama. Fungsi utamanya sebagai apa? Untuk memeriksa orang yang mau berdagang di alun-alun Semarang. Ya, alun-alun Semarang kan bukanya dari sore sampai dengan malam. Sore sampai dengan malam. Begitu. Makanya menghadapnya dari ini menuju ke arah Kota Lama, lurus ke arah Jalan Bojong yang artinya lurus. Begitu menuju ke Kota Lama. Sehingga terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang kalau diperingati tiap tahun itu bukan di dalam sini Bu. Bukan di tengah-tengah. Lah kalau dulu perang di tengah-tengah mati semua.
Dulu terjadinya memang di satu di Lawang Sewu, yang kedua di Jalan Dr. Sutomo. Makanya muncul yang namanya klinik Juliana. Begitu. Karena waktu itu orang datang dari Solo, Temanggung dan sebagainya mau berjualan, pasti terperiksanya di sini. Oh, namanya VOC dulu Belanda juga artinya malah memalak juga. Diambilin gitu. Akhirnya terjadi pertengkaran di situ. Makanya ada namanya klinik Juliana. Ini rumah residen yang sekarang setelah residen digunakan untuk pengadilan tinggi, ya, pengadilan tinggi dari Belanda begitu. Nah, kantor pengadilan boleh dikatakan seperti itu. Ya bentar lagi, jangan. Ini kan kita ya memang muter-muter kota Semarang. Ya, ini muter-muter kota Semarang. Itu tadi Lawang Sewu sudah dibuka, tiketnya 10.000, 5.000 untuk anak-anak. Pintu masuknya sekarang yang dulu pintu keluar, Bu. Kalau ibu dulu waktu masuk Lawang Sewu kan ada di depan, ya. Depan sekarang untuk pintu keluar. Pintu masuknya di belakang itu, karena di belakangnya Lawang Sewu sekarang sudah ada tempat parkir khusus. Yang belakangnya persis. Nah, itu sudah tempat parkir khusus, nanti khusus untuk pengunjung Lawang Sewu, parkirnya Ibu Bapak di sana. Nah, parkirnya nanti Ibu Bapak ada di Lawang Sewunya ada di situ. Silahkan nanti kalau mau ke sana boleh. Ada 10.000 nilai tiketnya dan 5.000, terus nanti kalau weekendnya ada di 12.000 ya, kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang kami ceritakan sebenarnya. Tiap harinya kita berjalan begini, sambil Bapak Ibu cerita juga kami ceritakan bagaimana kota Semarang ya, walaupun tidak bosan, Bu. Saya bingung, Ibu tidur ya, saya bingung, terus yang gajiannya siapa gitu. Karena sekarang kan ada bingung gitu untuk kerjaan. Tapi 5 bulan di rumah terus, satu katanya kita sepakati kita menjadi bersih gitu ya, Bu. Pasti jadi bersih. Makanya sekarang banyak yang lagi sehat-sehatnya, nggak pilek, ya itu bersih begitu. Seringkali olahraganya goes-goes, betul ya, Bu ya? Goes-goes. Bu punya sepeda gitu? Punya? Berarti nggak bolos saya. Bu Sati itu punya sepeda? Waduh, punya semua. Di sini yang nggak punya sepeda siapa? Lah, itu, betul Pak. Itu bolos saya. Kalau saya dengar kata-kata sepeda itu emosi saya itu. Kata-kata sepeda itu, pit-pitan emosi. Kalau ada yang lewat depan rumah saya tak cegat, tak suruh, ayo balik, jangan lewat sini. Saya itu emosi sekali. Karena baru 1,5 bulan yang lalu kan ini viral-viral naik sepeda. 2 bulan yang lalu sepeda saya jual. Gitu. Tapi ya, bukan emosinya juga bukan karena itu saja. Emosi yang kedua itu termasuk masih sedikit, Bu. Emosi kedua itu saya punya sepeda itu Polygon, Bu. Saya dulu belinya 400, tak jual 600 kan berarti 200 ya, Bu. Saya ini malah tambah lah. Sekarang harganya berapa, Bu? Minimal yang harga paling murah 2,5. Wih, lah malah tambah larang. Kurang sudah itu, Bu. Polygon. Saya dulu belinya enggak 100 saya lebih dari itu. Oh ya, berarti Polygon murah kalau saya itu. Saya dulu belinya 400, tak jual 600 sih, tak pikir udah berarti 200. Ternyata keblondrok juga. Jadi 3 juta, Bu. Nah, tapi mereknya kan lain. Ini kayak jenis rasanya gini enak. Oh iya, maksudnya kayak gitu. Rasanya gini enak. Nah, jangan kayak gitu, itu 50 juta. Nah, ya itu, Bu. Makanya jadi ada sepeda-sepedaan kayak gitu. Tapi saya tetap berbangga hati. Saya kritis, Pak. Mereka mainan sepedaan, saya mainan bis-bisan. Mang saya. Saya untuk sendiri. Ya, mainan bisa sendiri kok saya, Pak. Ya, di sini adalah poncol, ya, yang dahulunya bukan untuk penumpang atau sipil, tapi digunakan untuk kargo. Tapi sekarang digunakan untuk sipil juga, maksudnya untuk tempat naik dan turunnya tempat juga. Di dalamnya ada roti gitu, harganya kalau di dalam mahal 12.000, kalau di luar mahal jadinya 8.000 gitu loh. Ada yang pernah beli roti di luar dari stasiun dan bandara? Itu harganya 8.000. Kalau ibu beli 100 piece, harganya 5.500. Saya tahu lokasi, karena saya termasuk jualan roti Ya, roti itu, karena roti itu sehari 2 hari masih bertahan, Bu, masih bagus.
Saya pernah beli 100 piece itu ternyata lakunya cuma 50. Saya rugi 50. Iya, akhirnya kayak gitu. Ya itu roti begitu aja Bapak dan Ibu. Nah ini memang relatif Bapak dan Ibu. Yang pertama seperti yang tadi, bersih tadi ya Bu ya, sudah kita ketahui bersih. Badan kita termasuk yang bersih, betul ya Bu? Sering mandi. Biasanya mandi 2 kali, 3 kali, sekarang mandinya berapa kali Bu? Berkali-kali. Cuci tangan berapa kali sehari? Berkali-kali. Ya, di badan kita jadi bersih. Pikiran kita jadi bersih saat ke musola, saat ke gereja dan sebagainya, berdoa supaya pandemi berakhir. Nah, pikirannya jadi bersih. Badan sehat, pikirannya bersih. Makanya 5 bulan itu sepakat kalau kata-katanya itu sekarang kita jadi hidupnya bersih. Gitu. Taman di rumah Bapak Ibu bersih. Rumah Bapak Ibu saya yakin bersih juga. Tamannya sudah terlihat tertata rapi. Dulu bunga-bunga nggak keurus, sekarang keurus. Termasuk rumah saya Bu, bersih. Jalan Sepeda sudah saya ya. Ya karena dilewatin. Nyusul yang lanjutnya saya jual semua. Nama Sultan itu. Saya jual terus ya. Itu akhirnya jadi saya jual. Nah Bapak dan Ibu, kita lanjut ke arah Kota Lama. Kita menuju ke salah satu tempat di sini yang namanya Jembatan Government Bridge atau Society Bridge, ya, yang sekarang dinamakan sebagai Jembatan Berok gitu ya, karena orang Semarang dulunya nggak bisa ngomong bridge. Oh, oke Bun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Amin. Nah Bapak dan Ibu bisa lihat sebelah kanan, ini adalah satu-satunya atau salah satunya 1.0, ini 0 km, Semarang 0 km. Nah itu, baru tahu tuh dari situ 0 km. Nah itu gedung Papa yang dulunya digunakan untuk government juga. Nah itu Pak Karmen, larang saya itu 35.000 Pak. 35.000 Bu, larang-larangnya. Nah inilah jembatan Government Bridge atau sering disebut jembatan Berok ya, nggak bisa ngomong bridge ya. Nah di samping kanan Ibu Bapak gedung Bank Mandiri. Gedung ini yang pertama kali di Semarang yang menggunakan lift. Itu gedung Bank Mandiri. Nah tapi Government Bridge menjadi pelabuhan kedua setelah dari Bukit Cimongan. Pelabuhan keduanya ada di Berok ini karena setelah kapal itu sandar di sini, berjualannya di alun-alun Semarang. Makanya di arah sini di Kampung Layur itu ada namanya Masjid Melayu. Masjidnya kecil, menaranya malah tinggi. Itu menaranya bukan menara masjid tapi mercusuar William I yang dipergunakan sebagai mercusuar saat itu sebagai pelabuhan di Government Bridge tadi. Nah kayak gitu. Jadi ini samping sini ada Kota Lama ya. Kalau kita lihat di arah sini Kota Lama belum banyak dipugar Bapak dan Ibu. Belum banyak dipugar karena yang pertama Kota Lama yang ada di sini oleh pemiliknya itu tidak mau dipugar karena syarat dipugar ya. Syarat dipugar yaitu harus digunakan sebagai kegiatan keekonomian Pak. Karena juga dibiayai oleh UNESCO, Pemkot dan Pemprov. Ya, Pemkot dan Pemprov karena Kota Lama ini sudah menjadi warisan atau budaya dunia, warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Gitu. Bersama dengan Jayakarta, Sawah Lunto dan Kota Semarang. Nah, kayak gitu. Ini polder yang sudah direnovasi nanti seluruhnya seperti nuansa stasiun. Ya, stasiun sama seperti ini stasiun Tawang yang semakin tinggi adalah lokasi parkirnya, gedungnya semakin hilang. Nah, itu makin tinggi lokasi parkirnya ya. Itu termasuk ini. Jadilah ini satu contoh kayak gini. Coba kalau ibu bapak pipitan nggak akan kelihatan. Makanya bis-bisan. Nah, gitu. Jangan pipitan, apalagi ibu bapak naik mobil gitu.
Padune lak dipit. Beto aku seneng kok karo pit. Ya. Oke, jadi masuk ke arah kebubaan ini kita nanti. Jadi, satu contoh seperti yang sudah kita lihat bareng-bareng. Ini seperti ini belum dibuka Ibu Bapak. Tapi kalau nanti sudah dibuka, harus digunakan sebagai kegiatan keekonomian. Satu contoh ini, sate Subali. Ini kan bukan dari Semarang. Ini dol kopi. Harus digunakan seperti ini, Bu. Walaupun akhirnya mendapatkan hak untuk sewa tapi nggak 100%. Karena restorasinya, renovasinya itu dari Pemprov dibantu UNESCO. Termasuk kayak gini. Sehingga ini belum menjadi apa istilahnya, renovasinya belum. Karena relatif pemiliknya saya mau renovasi sendiri, mau seperti ini sendiri gitu. Ya mau dibuat jualan sendiri. Oke, kalau sudah mau dibuat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau belum, ya udah. Termasuk nuwun sewu Bapak dan Ibu, kita berada di sini filosofi kopi begitu aja. Filosofi kopi. Nah, ini ada di sini. Ya, di filosofi kopi. Bapak ini. Ya, ini filosofi kopi itu juga kayak gitu. Ya, yang bisa dilaksanakan sebagai maksudnya untuk kegiatan keekonomian biar berkembang. Setelah direnovasi jangan diamkan, diam saja, enggak begitu ya, tapi menjadi satu kegiatan keekonomian, begitu harapannya. Ya, nah ini kita arah menuju sudah sampai ke bubaan. Raden Pandanaran kedua di sini membubak atau membuka, nah makanya namanya bubaan. Begitu ya, membuka atau membuka lahan, ini yang namanya bubaan. Nah di tengah-tengah ini yang dinamakan atau dibangun Museum Kota Lama. Nih rencananya Museum Kota Lama. Dan Bapak Ibu bisa lihat. Coba kalau pipit. Tenang saya lah sekarang kan. Parkir ini. Gue nek takon parkir bis kalah karo bis ngono. Aku kalah meneh. Dalam Wes lewat dot mau Mas. Nah iyalah sudah kadung takdol. Bikin neng kuwi. Alhamdulillah. Alun-alun. Alun-alun komen Mas. Ya, kita goyang-goyang seperti kapal. Nah ini sudah itu masuk bubaan. Termasuk di sini adalah terminal. Terminal Semarangnya dulu kalau Ibu Bapak masih ingat di sini. Ini lebih menarik ya di sini area ini Bu. Ini terminal. Iya, ini lebih rame Bu daripada Terboyo, daripada Mangkang. Makanya terminal antar provinsi, antar kota itu di sini. Setelah itu pindah Terboyo tenggelam, pindah ke Mangkang sepi. Nah, bisa nanti terminal gitu. Ya, gitu. Makanya enggak bisa. Ini adalah area istilahnya area apa? Area perekonomian yang berada di Jurnatan. Makanya kalau Ibu ya di sini ada yang namanya kalau Ibu Bapak Pekojan. Makanya konsep Kota Lama itu memisah-misahkan memang. Memisahkan tapi didekat-dekatkan oleh Belanda. Ya, didekat-dekatkan. Fungsinya untuk satu, sentralnya ada di sini. Ya, fungsinya hanya satu atau sentralnya. Sehingga di sini ada yang namanya daerah yang namanya Pekojan. Begitu. Ya. Pekojan. Berarti terus ada di sana yang namanya Pecinan. Ya, Pecinan itu juga ada cuma di, termasuk di daerah yang namanya kita di Pasar Johar. Ya, Pasar Johar. Makanya di sana sekarang dikembalikan ke fungsi awalnya yaitu alun-alun yang dahulunya juga pasar Yai. Yai itu artinya setujunya penjual dan pembeli, dealnya ya. Tapi bahasa intonasi Semarang kan banyak yang yo i-nya kan ya gitu. Kuwi tenanan lho, saya tahu lho. Syarat i. Syarat i ya gitu deh Pak ya. Itu jadi kayak gitu. Yai gitu makanya jadi pasar Yai. Makanya ini pasar Johar. Naik pitornya sudah kelihatan lagi. Nah ini dia. Pasar Johar belum diresmi sedikit daripada pedagangnya.
Makanya bingung nih. Makanya ini sekarang ini jadi alun-alun. Betul, pepet ya Mas ya. Alun-alun. Ini yang alun-alunnya asli Semarang itu ini, Bu. Makanya kalau ibu bapak dimanapun tempatnya, kalau menemukan alun-alun pasti menemukan masjid di barat, di timur pasti pasar, di selatan pasti rumah pendopo atau kanjeng bupati. Makanya yang dinamakan di situ ada namanya Mall Kanjengan, masih ingat? Ya, gedung bioskop dulu, bioskop yang paling mahal itu Kanjengan. Kalau di selatan itu Kanjengan, makanya disebut rumah kanjeng bupati. Makanya kalau ada yang namanya di sini ini ada alun-alun, itu pasti timur pasar, barat masjid, selatan kanjeng bupati ataupun pendopo, utara pasti ada pohon beringin. Beringinnya ada di hotel. Padahal aku jorong lahir, tapi saya baca literatur. Tapi itu insya Allah. Hah? Oh maju sih. Nanti di sini pun kalau maju nanti. Kita ada di alun-alun. Ini adalah calonnya pasarku iki lho. iya. Ini nanti tempat pindahnya Pasar Johar. Tapi ini belum dibersihkan. Ini calon pasarnya. Bocor ya Pak? Iya. Ini bocor apa spanduk ya? Ini pasarnya. Ini alun-alunnya. Ini rumput sintetis Pak, asli no. Ini rumputnya rumput asli, makanya masih dijaga. 1, 2, 3. Ibu-ibu lihat sini. Halo. Video ya, Bu.